Halo Kingdom Kids, Shalom, apa kabar semuanya? Kakak percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan yang hebat. Tuhan kita mengasihi kita, Tuhan kita sayang sama kita. Dan pasti kita setiap pagi bangun dalam berkat Tuhan yang hebat. Dan hari ini kakak percaya juga kita sudah bangun dengan satu antusiasme, satu semangat bergairah gitu loh ya, untuk belajar sesuatu yang baru dari Kingdom Kids. Nah, bulan lalu sepanjang bulan Agustus kita masih ingat kita belajar tentang pahlawan gitu kan. Dan bulan September kemarin juga kita belajar bagaimana kita punya iman yang benar kepada Tuhan. Dan bulan Oktober ini kita akan belajar sesuatu yang baru juga. Kita akan belajar bagaimana kita ini di dalam Tuhan harusnya tidak ada yang melarang kita atau membuat kita terbatas atau dibatasi. Karena kadang-kadang kita kadang-kadang kalau ada masalah, kalau kadang-kadang kita ada sesuatu yang harus kita kerjakan, kita membutuhkan keberanian, membutuhkan confidence, kepercayaan diri sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita pikir, aduh, jangan aku deh, kan aku masih kecil. Kadang-kadang cuman hal yang sederhana, misalnya di rumah kita mau doa makan, ayo kamu aja doa, ayo Daniel yang berdoa, ayo Jonathan yang berdoa. Kadang-kadang, oh jangan, aku masih kecil gitu. Nah, mulai hari ini sepanjang bulan ini, bulan Oktober ini kita akan belajar bahwa kita bisa, ya. Kita akan belajar bahwa kita bisa. Ngomong sama-sama, kita bisa, ya. Kita akan belajar kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini jago, tetapi karena Tuhan dalam diri kita. Ya, ada Tuhan dalam diri kita. Nah, kita mesti belajar bahwa Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih kita kuasa dalam diri kita, dan kita punya iman di dalam kita. Nah, kita punya iman dalam kita. Nah, iman ini yang kita mesti praktekkan dalam hidup kita sendiri. Kita mesti bisa lakukan dalam hidup kita sendiri. Kita mesti belajar praktek. Kalau bahasa yang keren mungkin kalian suka lihat sekarang, bahasanya aplikasi atau aplikatif kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kita belajar untuk kita bisa. Oke. Nah, bulan ini kita akan belajar kita bisa. Dan pertama yang kakak ingin sharing adalah begini. Kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita bisa berharap kepada Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan. Kita bisa dalam setiap situasi masalah yang kita hadapi, kita bisa percaya, Tuhan bisa menjawab, Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa membela kita, dan kita bisa berdoa sama Dia, dan kita bisa melihat bagaimana jawaban Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Kalau dalam Yohanes 14 ayat 1, adik-adik, Yohanes 14 ayat 1, adik-adik bisa buka superbooknya di rumah. Firman Tuhan bilang begini, janganlah gelisah hatimu. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Dia bilang jangan takut, gak usah gelisah, gak usah lebay-lebay. Apalagi zaman sekarang kan, kakak tuh sering ketemu orang begini, bukan takut kepada virusnya, tapi lebih takut kepada takutnya. Jadi lebih nggak bisa pergi bukan karena virusnya, tapi karena udah ketakutan sendiri. Nah, kita punya Tuhan yang kita bisa andalkan. Jadi jangan gelisah, jangan takut. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Allah, dan percaya juga kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang percaya, nggak usah takut. Jadi kita bisa percaya kepada Dia. Bahkan dalam Roma pasal 5 ayat 5, Paulus berkata begini, dan pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan. Benar ya? Tidak mengecewakan. Itu firman Tuhan tulis begitu. Paulus menulis begitu. Karena kasih Allah, Kasih ya. Kasih Allah, kasih itu yang terbesar yang orang bisa berikan kepada orang lain. Kalau orang masih kasih uang, itu masih belum ada apa-apanya. Orang kasih waktu, masih belum ada apa-apanya. Orang kasih kemampuan untuk ngajari belajar matematika atau belajar main musik, belum ada apa-apanya. Tapi kalau orang sudah kasih itu artinya dia sudah memberikan segalanya. Dia sudah bahkan memberikan hidupnya kayak Tuhan Yesus. Dan Roma pasal 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan kita tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam diri kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dia telah mengaruniakan kepada kita
pengharapan yang tidak mengecewakan. Jadi apa yang harus kita takutkan? Kita harus yakin dan kita harus percaya. Bulan ini kita akan belajar hal itu. Dan Ibrani pasal 6 dalam bahasa Indonesia masa kini terjemahannya dia berkata begini, harapan kita tuh seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat bagi hidup kita. Nah, harapan itu menembus gorden maha suci di rumah Tuhan di surga. Ada istilah gorden. Kalau kakak mau kasih gambaran sederhana begini. Dulu Musa itu dia bikin tempat untuk orang Israel beribadah. Jadi ada tempat itu bisa menjadi beberapa ruangan. Dan kemudian ada satu ruangan yang paling suci, di mana di situ selalu ada hadirat Tuhan, dan orang nggak boleh sembarang masuk di situ. Itu dibatasi dengan gorden yang sangat tebal, dikasih batas di situ. Di situ ada tabut perjanjian. Nah, di situ hadirat Tuhan selalu kalau Tuhan hadir selalu ada di situ, di tabut perjanjian itu. Orang mau masuk di situ nggak sembarang. Mereka harus dikuduskan, mereka harus ikut segala macam. Itu ada potong kambing, darahnya dipercik, dibakar supaya mereka dikuduskan. Ibaratnya dosa mereka dikasih kepada kambing atau domba tadi, dan kemudian mereka punya kehidupan mereka dikuduskan. Kemudian kambing itu dipotong gitu, dibakar gitu, dimasak dan sebagainya. Kemudian baru mereka boleh masuk dalam ruang maha suci. Kalau nggak gitu, mereka masuk bisa mati. Nah, itu mereka masuk di situ, tetapi mereka sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dan gorden itu merupakan pemisah yang kudus dan tidak kudus. Kalau orang mau masuk dengan ketidakkudusan, dijamin tidak bisa balik. Karena Tuhan itu maha kudus, maha sempurna. Dia nggak bisa masuk hal-hal yang tidak benar. Jadi ketika orang mau masuk di situ dengan kehidupan yang dia misalnya tukang bohong, dia misalnya tukang melawan orang tua, dia misalnya tukang ngerjain kakak adiknya, atau nggak jujur gitu ya. Kemudian dia mau masuk, misalnya pada waktu itu dia mau masuk ke dalam situ, dia pasti nggak bisa keluar. Kalau dia keluar juga sudah nggak bernyawa, dia bisa mati di situ karena di dalam itu kudus banget. Nah, ternyata ketika Tuhan Yesus mati, ruang itu yang adalah gambaran Roh Kudus ada di situ, gambaran hadirat Tuhan dibatasi dengan gorden ini. Gorden ini terbelah menjadi dua, dan kita bisa masuk di situ karena dalam diri kita dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Jadi pada saat kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan, kita boleh masuk di situ. Bahkan firman Tuhan bilang pengharapan kita tuh kayak jangkar. Kayak jangkar, adik tahu jangkar ya? Jangkar itu biasanya kalau kapal jalan, kemudian mereka mau parkir. Kalau mobil kan parkir, ditaruh aja mobilnya handrem, atau kalau nggak taruh batu atau ganjal bannya supaya dia nggak bergerak, ya kan? Nah, kalau ini kapal nggak bisa karena kan air. Dia bisa jalan sendiri ke depan, ditiup angin, kena arus, dia bergerak sendiri. Makanya dia harus pakai jangkar. Nah, jangkar itu gambarnya misalnya kayak gini. Nah, ini jangkar. Nah, jangkar ini nanti akan menahan kapal. Kapal itu nggak bisa maju atau nggak bisa mundur. Didorong angin ke kiri, dorong angin ke kanan. Jangkar itu membuat kapal itu diam di situ. Nah, jangkar itu membuat kapal tuh nggak bisa bergerak kemana-mana. Jadi jangkar itu membuat kapal itu tidak hilang, tidak pergi kemana-mana. Dan itu pengharapan kita dikasih gambaran seperti itu. Pengharapan kita sama seperti jangkar yang kalau kita dilempar ke sana, kemudian dia nancap di dalam, dia nancap sangat kuat, kita bisa pegangan di situ, kita bisa tarik di situ, kita nggak bisa lepas di sana karena jangkar begitu kuat. Dan dia berkata dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 di bahasa Indonesia masa kini terjemahannya, dia berkata begini, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang sangat kuat, bahkan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus sampai di ruang maha suci di surga. Jadi kita tahu bahwa di surga ada Tuhan yang sudah membela kita, yang sudah menolong kita. Jadi kita tidak punya kekhawatiran, kita nggak punya ketakutan, kita punya keberanian. Aku bisa percaya kepada Tuhan. Ya, aku bisa percaya kepada Tuhan. Kakak punya dua contoh.
Yang pertama, kita percaya kepada Tuhan, kita bisa percaya kepada Tuhan. Nah, contoh pertama, adik-adik tahu cerita tentang Nuh? Cerita tentang Nuh di Kejadian pasal 6. Di Kejadian pasal 6, Nuh diceritakan di sana bumi itu sudah begitu hancur. Bumi itu sudah begitu penuh dengan kejahatan. Alkitab berkata di dalam bumi itu Tuhan itu sudah punya rencana bahkan menghancurkan bumi. Dan Tuhan bilang bahwa bumi itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan kejahatan. Dan Tuhan bilang, aku mau hancurkan bumi. Tetapi sebelumnya dia bilang kepada Nabi Nuh, dia berkata, Nabi Nuh, kamu bikin kapal. Adik-adik tahu zaman itu orang itu nggak pernah tahu ada kapal. Dan Tuhan bilang, kamu bikin kapal, jangankan kapal, perahu pun nggak tahu, bikin rakit pun nggak tahu. Mereka nggak tahu, nggak punya gambaran kapal bagaimana, itu kapal itu apa. Paling kapal itu apakah jenis makanan mungkin kalau dikasih tahu. Kemudian dia suruh bikin kapal, Tuhan bilang bikin di atas gunung. Aduh, sudah bikin kapal. Zaman sekarang orang punya kapal, orang bikin kapal itu nggak ada bikin kapal di atas gunung. Pasti mereka bikin kapal di pinggir pantai atau pinggir kali yang dalam, sehingga ketika kapal selesai, kapal itu langsung dilepas di air gitu ya. Lah ini disuruh bikin kapal yang besar pula di atas gunung. Kemudian dikasih tahu ke Nabi Nuh, dikasih tahu begini, kasih tahu kepada orang-orang di sana bahwa nanti akan ada penghukuman, kalian harus bertobat karena penghukuman itu akan tenggelam semuanya. Nah, Nuh itu berpikir, apa arti tenggelam gitu kan? Bagaimana artinya? Apa itu hujan? Mungkin dia kasih tahu kepada orang-orang berpikir hujan itu apa? Karena pada waktu itu belum pernah ada hujan, belum pernah ada banjir, apalagi suruh bikin perahu kecil. Nah, ini suruh bikin kapal besar, di atas gunung. Akhirnya apa? Adik-adik tahu? Waktu Nuh lagi bikin kapal, diganggu sama orang. Dan Nuh lagi paku kiri kanan, dia punya anak 2, Sem, Ham dan Yafet, lagi bikin anak 3-nya ya, bukan bikin itu. Terus kemudian orang-orang datang, woi, orang gila dihina-hina, bikin kapal di atas gunung buat apa gitu kan. Tetapi karena Nuh tahu bahwa dia disuruh Tuhan dan dia bisa percaya kepada Tuhan. Nah, ini poin yang pertama, Nuh percaya kepada Tuhan. Kita juga harus percaya sama Tuhan bahwa kita punya pengharapan kepada Tuhan seperti tadi, tidak akan pernah mengecewakan. Nah, Nuh tahu hal ini, dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan tidak akan mengecewakan dia. Dan ketika selesai dan datang banjir, datang hujan deras, mata air dibukakan dan mulai kelelep semuanya, tenggelam semuanya. Ketika orang tenggelam semua, mereka datang berenang ke kapal. Nuh buka pintunya. Ternyata pintu bahtera yang tutup adalah Tuhan sendiri. Tuhan tutup, siapa yang bisa buka? Kalau Tuhan sudah tutup, siapa yang bisa buka? Nah, Tuhan tutup pintunya, jadi nggak ada yang bisa masuk di situ. Dan Tuhan buktikan kepada Nuh bahwa dia bisa dipercaya. Nah, pertama poinnya, kita bisa percaya kepada Tuhan. Yang kedua, juga kita bisa percaya kita punya saudara-saudara sekitar kita. Contoh misalnya kita percaya sama orang tua kita, ya kan? Kakak punya baby di rumah, baby ini kalau Kak Dina masak untuk dia nggak tanya lagi maam apa ma. Itu maam sehat apa enggak gitu, karena dia percaya kepada mamanya, langsung disuapin, dia makan aja. Begitu juga dengan Kak Michael, misalnya Kak Dina bikin masakan apa, bikin ikan apa gitu buat Kak Michael senangnya ikan. Jadi waktu dia masak, aku lihat, wah enak banget, nggak tanya lagi, kamu taruh racun nggak di situ? Kak Michael nggak akan tanya begitu. Kenapa? Karena Kak Michael percaya sama Kak Dina, dan Kak Dina siapin, dia lihat Kak Michael makan banyak pun dia senang. Kenapa? Karena dia tahu Kak Michael percaya sama dia. Nah, kita juga perlu percaya sama keluarga kita. Kita bisa saling percaya kepada kakak kita, pada adik kita, kepada orang tua
tua kita. Bagaimana cara kita percaya? Kita dengar apa yang dia ngomong. Kita dengar-dengaran apa yang dia ngomong. Adik-adik tahu di dalam Alkitab ada cerita tentang orang yang juga percaya kepada omnya. Pernah tahu cerita tentang Esther? Pernah tahu cerita tentang Esther? Esther ini sebenarnya pada waktu itu dia tidak punya peluang sama sekali untuk menjadi permaisuri raja. Gak bisa sama sekali. Karena dia dari orang Yahudi, bukan dari orang asli di situ. Dia orang Yahudi, dia itu buangan sebenarnya. Gak bisa dia. Yang pertama dia gak bisa, yang kedua dia gak punya papa mama, sudah meninggal. Dia cuma tinggal sama omnya. Dia nggak bisa. Aduh kasihan. Ini kalau anak-anak sekarang mungkin nggak pede ya. Karena aku nggak punya papa mama, ya kan, lebay gitu ya. Aku nggak bisa, aku nggak punya papa mama. Mengasihani diri sendiri. Kita nggak kayak begitu. Kita walaupun nggak punya papa atau nggak punya mama, atau sekalipun kita nggak punya papa mama, kita punya Tuhan yang kita bisa percaya. Sama dengan Esther. Dia tahu dia nggak punya kesempatan, tapi ketika dia percaya apa yang dikatakan oleh omnya bilang ke dia, kamu jangan kasih tahu kamu punya latar belakang. Dia dengar. Orang kalau percaya kepada saudaranya, dia berarti dengar. Nah, dia percaya kepada saudaranya, dia percaya kepada omnya. Omnya bilang ke dia, kasih tahu begini. Dia ikutin semua. Dan akhirnya Esther jadi pahlawan untuk bisa menyelamatkan bukan cuma dia dan omnya dan keluarganya, tetapi dia dan semua bangsa Yahudi. Sehingga waktu itu ada namanya Haman yang mau bunuh semua orang Yahudi. Gagal semuanya, bahkan Haman yang digantung di sana. Kenapa? Karena ada Esther yang percaya kepada omnya, Esther yang percaya kepada Mordekai. Nah, kita juga begitu. Adik tahu gak? Orang yang saling percaya, percaya itu adalah orang yang saling menguatkan. Orang yang saling menguatkan adalah orang yang bisa bekerja sama. Dan di dalam bekerja sama itu ada kesatuan. Dan firman Tuhan bilang begini, kalau ada kesatuan, dia perintahkan berkat ke situ. Jadi kita perlu kerjasama, kita perlu ada kesatuan. Dan dari mana datangnya? Ketika ada kepercayaan. Saling percaya dong satu sama lain. Adik-adik yang lain misalnya di rumah mau pinjam handphonenya, aduh nanti kalau dia pinjam, dia pencet segala macam, pecah handphoneku. Ya dikasih tahu caranya adiknya, begini loh, jangan pencet yang ini, nanti hang handphonenya atau apa mainan. Harus belajar share, bagi satu sama lain, saling membangun. Kalau ada adik-adik, ada teman-teman yang lain melakukan hal yang salah, diingatin dengan lembut. Kita harus bisa dipercaya juga dari perkataan kita. Bukan hanya mempercayai orang, tapi kita juga harus bisa dipercaya. Berkata yang benar, berkata yang jujur, kemudian berperilaku yang baik. Dan kakak percaya kita punya Kingdom Kids ini di atas rata-rata. Kita bisa melakukan banyak hal. Dan kakak percaya bahwa kita Kingdom Kids bisa bukan hanya bisa percaya kepada Tuhan, bukan hanya bisa percaya kepada teman-teman kita, tapi kita juga bisa dipercaya oleh orang lain sebab kita punya Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Amin. Adik, kakak percaya bahwa adik-adik semua diberkati. Kakak percaya bahwa kita punya hikmat Kristus untuk terus apa yang kita sudah pelajari, kita terus praktekkan dalam hidup kita. Hari-hari ini ada banyak tantangan kita di rumah, kadang-kadang bosan, karena bosan kita bikin hal yang gak enak, aku sudah mangkel, aku sudah marah, kamu sudah 1 kali loh ya bikin kesalahan, 2 kali loh ya bikin kesalahan, 3 kali aku ngamuk ini, ya kan? Kita gak percaya kepada Tuhan untuk bisa mengampuni. Berdoa, Tuhan kasih aku kemampuan, aku percaya kepada Tuhan yang memberi aku kemampuan untuk mengampuni. Nah, pada saat kita berdoa, minta Tuhan memberikan kemampuan kita untuk mengampuni kepada saudara kita yang mungkin sudah bencana bolak-balik ya, kita kita digodain, dan akhirnya Tuhan kasih kemampuan buat kita untuk mengampuni. Banyak hal yang kita bisa lakukan di rumah untuk belajar percaya kepada Tuhan, percaya kepada teman-teman, percaya kepada saudara. Dan ketika kita mulai belajar percaya, kakak percaya bahwa kita bukan hanya bisa,
Tapi bukan hanya orang berkata, oh ini anak kecil. Kita bukan hanya bisa melakukan hal yang kecil, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Dalam Alkitab ada anak kecil yang Tuhan bisa bikin mujizat yang besar hanya melalui anak kecil. Ingat, ada 5 roti dan 2 ekor ikan untuk kasih makan 5.000 orang. Dari mana rotinya? Dari mana ikannya? Dari anak kecil. Dari hal yang kecil. Dari kita yang masih kecil. Jadi jangan berpikir, aku masih kecil, aku gak bisa, aku gak mampu. Tuhan bisa pakai kamu, Tuhan kasih kamu kuasa, Tuhan kasih kamu kemampuan. Bilang, Tuhan aku percaya, dan lakukan bagianmu. Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang bisa dipercaya. Dia adalah Tuhan yang menjadi pegangan tadi, yang kuat seperti jangkar tadi ya. Seperti jangkar yang tidak akan mengecewakan kita. Oke? Sampai di sini kakak bisa share kepada adik-adik. Kakak percaya bahwa semua kita terus akan diperlengkapi, dan lebih penting kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Oke? Sampai ketemu minggu ke depan lagi. Ada banyak hal yang kita akan pelajari. Aku bisa apa, bisa apa, bisa apa. Sebab Tuhan dalam diri kita bukan hanya memberikan kita identitas sebagai anak Allah, tapi kuasa yang memberi kita kemampuan untuk melakukan banyak hal. Oke? Tuhan Yesus memberkati dan shalom.